Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi cerita seru tentang 3 kelinci bersaudara yang tinggal di sebuah hutan yang indah. Di bawah pohon oak yang menjulang tinggi, hiduplah Kiki, Koko, dan Keke bersama ibu mereka. Pagi itu, sang ibu memanggil ketiga anaknya. "Anak-anakku sayang," kata ibu kelinci dengan lembut, "persediaan wortel kita sudah hampir habis. Ibu sudah terlalu tua untuk pergi ke padang wortel di seberang sungai. Siapa yang berani pergi mengambilnya?" Aku yang akan pergi, Bu," seru Koko bersemangat sambil melompat-lompat. "Aku kan pemberani." "Tunggu dulu, Koko," Kiki mengingatkan dengan bijak. "Kita tidak bisa pergi sendiri-sendiri. Hutan ini berbahaya. Bagaimana kalau ada serigala?" "Ih, Kiki kakak yang penakut," ledek Koko sambil berkacak pinggang. "Masa sama serigala saja takut? Aku mau ikut, aku mau ikut." Keke si bungsu bersorak riang. "Kita bisa bernyanyi sepanjang jalan." "Baiklah anak-anak," kata ibu kelinci. "Tapi ingat pesan ibu. Tetap bersama, jangan berpencar, dan hati-hati dengan serigala." Mereka pun berangkat bersama. Kiki yang bijak memimpin di depan, Koko yang pemberani di tengah, dan Keke yang ceria melompat-lompat di belakang sambil bernyanyi. Lompat-lompat hop-hop-hop, petik wortel nyam-nyam-nyam. Tanpa mereka sadari, di balik semak-semak, seekor serigala bernama Lauba mengintai dengan mata lapar. 3 kelinci gemuk, sarapan yang lezat," gumam Lauba sambil menjilat bibirnya. "Kiki, aku capek," keluh Keke. "Masih jauhkah?" "Sebentar lagi sampai," jawab Kiki. "Tetap dekat ya." "Ah, kalian lamban sekali," protes Koko. "Biar aku duluan." "Jangan Koko," teriak Kiki. "Ingat pesan ibu." Tiba-tiba Lauba melompat keluar dari semak-semak, menghadang jalan mereka. "Selamat pagi, kelinci-kelinci manis," sapa Lauba dengan senyum lisik. "Mau kemana pagi-pagi begini?" "Kak, kami mau ke padang wortel," jawab Keke polos. "Keke, jangan bicara dengannya," bisik Kiki. "Oh, padang wortel, kebetulan sekali. Aku tahu jalan pintas yang lebih aman," kata Lauba dengan manis. "Benarkah?" "Wah, asik," seru Koko antusias. "Tidak, Koko, ini pasti jebakan." Kiki menarik lengan adiknya. "Ah, kakak ini tidak asik, selalu saja melarang," protes Koko. "Benar kata kakakmu." Tiba-tiba terdengar suara berat. Pak Beruang, penjaga hutan, muncul dari balik pohon. Serigala ini sudah lama dikenal suka menipu untuk menangkap mangsa. Lauba langsung lari tunggang langgang mendengar suara Pak Beruang. "Terima kasih, Pak Beruang," ucap ketiga kelinci itu serempak. "Sama-sama. Lain kali hati-hati ya." "Dan Koko, dengarkan kata kakakmu. Dia ingin melindungimu." "Iya, Pak, maafkan aku, Kiki," kata Koko menyesal. Akhirnya mereka sampai di padang wortel dengan selamat, mengambil wortel secukupnya, dan pulang ke rumah tempat ibu mereka menunggu. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah seru dari Kiki, Koko, dan Keke dalam petualangan mereka menuju padang wortel. Yuk, simak bersama-sama. Wah, hari yang cerah untuk mencari wortel, seru Koko dengan riang, melompat-lompat di sepanjang jalan setapak. "Ses, Koko, pelankan suaramu," bisik Kiki sambil mengendus udara. "Kita harus tetap waspada." "Ah, Kak Kiki, kamu terlalu khawatir," celetuk Keke yang asyik mengagumi kupu-kupu. "Lihat, bahkan kupu-kupu saja tidak takut." Sementara itu, di balik semak-semak, Lauba sang serigala sedang mengintai. "Hihihi, kelinci-kelinci bodoh. Mereka pasti akan terjebak dengan rencanaku yang brilian ini." Kakak, lihat apa yang kutemukan," teriak Keke tiba-tiba. "Stroberi segar, banyak sekali." "Wah, benar, kelihatannya enak." Koko langsung mendekat. "Tunggu dulu," Kiki mencoba menahan. "Bukankah aneh ada stroberi sebanyak ini di tengah jalan?" "Ayolah Kiki," Koko memutar matanya. "Kamu selalu saja curiga. Mungkin ada yang menjatuhkannya. Lihat, aku coba dulu ya." Manis sekali," seru Koko setelah mencicipi.
Aku juga mau. Keke ikut melompat mendekati tumpukan stroberi. Baiklah, Kiki akhirnya mengalah. Tapi kita makan sebentar saja ya. Lobo mengawasi dari kejauhan, senyum liciknya semakin lebar. Sempurna, mereka masuk perangkap. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Ketiga kelinci bersaudara itu asyik menikmati stroberi, tanpa menyadari mereka semakin menjauh dari jalur aman. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai terlihat asing. Kakak, Keke mulai gelisah. Aku tidak ingat ada pohon sebesar ini di jalan kita. Benar juga, Koko menoleh ke kanan dan kiri. Di mana jalan setapaknya? Sudah kuduga, Kiki menghentakkan kakinya. Kita tersesat, hahaha. Tawa menggelegar terdengar dari balik pohon. Lobo akhirnya menampakkan diri. Akhirnya kalian masuk perangkapku. Kelinci-kelinci kecil. Lobo, ketiga kelinci itu berteriak kaget. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan kisah Kiki, Koko, dan Keke? Apakah mereka bisa lolos dari jebakan Lobo? Pastikan kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Hai teman-teman, kembali lagi di petualangan seru tiga kelinci bersaudara. Hari ini kita akan menyaksikan keberanian Kiki menyelamatkan adik-adiknya dari si Lobo yang kelaparan. Wah, hari yang cerah untuk bermain di hutan, seru Koko dengan riang. Iya, tapi ingat pesan ibu ya, kita harus hati-hati, Kiki mengingatkan adik-adiknya. Tenang saja kak, kita akan main di dekat-dekat sini kok, jawab Keke sambil melompat-lompat kecil. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lobo si serigala dengan mata laparnya menghadang jalan mereka. Sepertinya aku mencium aroma kelinci lezat. Lobo menyeringai lebar. Sudah waktunya makan siang. Kakak Kiki, Koko dan Keke berbisik ketakutan. Lari, teriak Kiki dengan sigap. Ketiga kelinci itu berlari sekencang mungkin, melompati akar-akar pohon dan semak belukar. Namun nasib malang menimpa Koko, kakinya tersandung akar pohon yang mencuat. Aduh, Koko terjatuh dengan keras. Koko, Keke berhenti dan berbalik untuk membantu kakaknya. Lobo tertawa mengejek. Hahaha, kalian tidak akan bisa lari dariku. Sekarang aku punya dua kelinci untuk santap siangku. Jangan ganggu adik-adikku. Kiki berteriak dengan berani, meski jantungnya berdebar kencang. Oh, kakak yang pemberani rupanya, Lobo mengejek. Tapi keberanianmu itu tidak akan menyelamatkan mereka. Kiki melihat sekeliling dengan cepat, otaknya berputar mencari cara. Matanya tertuju pada sarang lebah besar yang menggantung di pohon dekat mereka. Koko, Kek, tutup mata kalian, seru Kiki sambil mengambil ancang-ancang. Mau apa kau, kelinci kecil? Tanya Lobo dengan nada meremehkan. Tanpa basa-basi, Kiki melompat tinggi dan menabrak sarang lebah itu sekuat tenaga. Bieraka, BZZZZZZ. Lebah-lebah marah beterbangan ke segala arah. Tolong! Lobo berteriak panik, berlari tunggang langgang menghindari sengatan lebah. Ampun, aku tidak mau makan kelinci lagi. Kiki cepat-cepat membantu Koko berdiri. Ayo lari sekarang. Ketiga kelinci itu bergegas pergi, meninggalkan Lobo yang masih dikejar-kejar lebah marah. Kak Kiki hebat, puji Keke dengan mata berbinar. Terima kasih sudah menyelamatkan kami, Kak. Koko memeluk kakaknya. Sama-sama, adik-adikku. Ini yang namanya kecerdikan mengalahkan kekuatan. Kiki tersenyum bangga. Ayo kita pulang dan cerita pada ibu. Nah teman-teman, begitulah kisah keberanian dan kecerdikan Kiki menyelamatkan adik-adiknya. Kiki membuktikan bahwa dengan akal yang cerdas, kita bisa mengatasi masalah tanpa kekerasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk petualangan seru lainnya dari tiga kelinci bersaudara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.